persoalan-persoalan yang dihadapi, masuk bagaimana mengendalikan angka kelahiran. Kader-kader kami itu dan mereka menginput data itu by name, by address, by NIK. Pemkot Makassar baru-baru ini menggaungkan Makassar. OPD harus membuat aksi yang kita harus mengarah ke Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Kota Makassar. Kembali lagi di rubrik Bapeda Corner. Dan kali ini kita akan berbincang santai terkait dengan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Di samping saya sudah ada pelaksana tugas Kepala Dinas DPPKB Kota Makassar, Dr. Gigi Ita Isdiana Anwar MKes, akrab disapa Dr. Ita. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Hen. Ini kan Makassar tercatat di data BPS, jumlah populasi penduduk Kota Makassar sudah tembus kurang lebih 1,5 juta warga Kota Makassar. Sebagai pelaksana tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, Bu Dokter Ita sendiri melihat ini tren kenaikan populasi warga Kota Makassar seperti apa, dikaitkan dengan potret persoalan-persoalan yang terkait dari upaya-upaya pengendalian penduduk. Mungkin bisa diurai dulu. Oke, makasih Bu Hen. Jadi dari kacamata DPPKB, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, sebenarnya populasi yang ada di Kota Makassar dengan 12,5 itu sedikit ada naik ya, karena masa pandemi 2 tahun ini jadi agak sedikit kurang terkontrol ibu hamil kita, kemudian ada ketakutan yang besar di masyarakat, terutama ibu hamil yang tidak mau memeriksakan kandungan, yang tidak ke fasilitas kesehatan, yang tidak memakai alat KB, sehingga itu semua yang membuat kita sedikit kerja keras, tanda kutip, teman-teman kami PPKBD dan sub PPKBD di Kota Makassar yang tersebar, jumlah mereka ada 1149, mereka door to door door to door. Jadi dalam masa pandemi ini tidak berarti mereka juga tidak melaksanakan apa yang kita harapkan, mereka tetap yang namanya juga ketakutan masa pandemi ini, tapi alhamdulillah kasus sudah mulai turun, kita kembali aktif lagi dengan sarana-sarana pastinya yang lebih maksimal, kerja keras kita kembali supaya angka kelahiran tertekan, masa-masa kelahiran anak terjaga, pasti dengan perencanaan yang hebat. Betul sekali. Jadi berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi, termasuk bagaimana mengendalikan angka kelahiran itu. Kalau dari evaluasi DPPKB Kota Makassar sendiri di tahun 2021, berapa persen sih kenaikan kelahiran atau terjadi penurunan? Iya, jadi kalau di 2021, karena kan pandemi, Dok, ada sedikit kenaikan ya? Iya, ada sedikit kenaikannya, jadi tapi tidak terlalu besar, masih bisa ditekan dengan kunjungan rumah pastinya, karena teman-teman kami baik penyuluh maupun kader-kader kami itu tetap tersebar dan mereka menginput data itu by name, by address, by NIK, sehingga terkontrol dengan baik. Jadi yang jadi masalah kita adalah kemauan atau mengajak mereka ke vaskes yang penuh ketakutan. Tapi kesadaran, tapi alhamdulillah sudah. Jadi dia laju penduduk itu kita di 1,22%. Fokus program penyuluh, kader penyuluh KB sendiri itu fokus programnya. Jadi di luar dari kita menekan laju pertambahan penduduk, bagaimana menjarangkan kelahiran, bagaimana perencanaan hebat buat keluarga yang ada di Kota Makassar, kita juga dapat tugas khusus ini sesuai dengan Perban nomor 12 yang terbit 22 Desember 2021. Ini adalah perpanjangan dari Perpres 72, di mana Dinas Pengendalian Penduduk dan KB atau BKKBN itu adalah sekretariat dari stunting.
Sekretariat ya stunting. Sehingga di Kota Makassar kita punya tugas khusus karena udah mulai masuk lokus ya, walaupun kita belum banyak, masih terkontrol, tidak seperti provinsi dan sebagainya, tetapi tugas kita pastinya lebih terkontrolnya. Di Kota Makassar kan ada 33 lokus stunting. 33 lokus stunting, di mana di lokus-lokus ini masih ada stunting yang dikatakan harus pemenuhan gizinya lebih optimal. Sehingga di Kota Makassar, utamanya DPPKB ini, kita membuat inovasi yang namanya LOPIS atau Lorong Pengendali Stunting yang berada di lokus 33 tersebut. Juga kita udah terbentuk ya, mulai akhir tahun lalu ada 786 TPK atau tim pendamping keluarga stunting. Jadi ini berbeda ya dari kadar penyuluh. Berbeda. Jadi ya, khusus untuk TPK direkrut. Jadi dalam satu tim itu yang sebanyak 786, dalam satu tim terdiri dari 3 orang, juga dari 3 unsur. Ada kesehatan, ada KB sendiri, dan ada dari PKK untuk pemberdayaan masyarakat. Tim ini yang akan turun ke rumah-rumah ya, utamanya yang akan diinput di data terkait calon pengantin, pasangan usia subur, masa reproduksi, apalagi yang ibu hamil ya, pastinya jangan sampai terjadi resiko dan sebagainya. Semua pencegahan supaya terjadi penurunan stunting pasti dioptimalkan. Apalagi ya sasaran ke anak-anak ya, baduta, karena stunting kan ketahuan di usia 2 tahun. Mereka pasti edukasi, sosialisasi ke lapangan, begitu pentingnya menyelamatkan 1000 hari pertama kehidupan. Ini yang harus disampaikan ke masyarakat, bagaimana pentingnya asupan gizi sehingga anak-anak kita di Kota Makassar tidak menderita stunting lagi. Iya, itu salah satu yang kita betul lakukan. Betul sekali, Dok. Yang terpenting sebenarnya sejauh mana pemutahiran data termasuk kenaikan atau penurunan kasus stunting itu harus terus dibenahi, saya pikir, oleh DPP Kota Makassar. Apalagi Pemkot Makassar baru-baru ini menggaungkan Makaverse, Makassar Metaverse. Untuk DPPKB sendiri, kesiapan untuk menyambut wacana metaverse itu seperti apa? Oh sangat karena arahan pimpinan pastinya kita di Kota Makassar dengan seluruh SKPD ya, seluruh OPD harus membuat inovasi yang kita harus mengarah ke metaverse itu. Khusus DPPKB sendiri ya, kita punya inovasi, ada LOPIS yang saya katakan tadi, Lorong Pengendali Stunting. Ada SIKD yang terkait masalah PPKBD dan sub-PPKBD atau kader-kader kami di lapangan, di mana ada indikator yang harus dia dapatkan untuk mendapatkan honor yang kami terapkan. Berbasis aplikasi semua berbasis aplikasi, dan kinerja kader kita akan nilai dari aplikasi itu langsung ya, jadi tidak lagi menyetor laporan. Jadi langsung kita lihat kondisi PPKBD dan sub-PPKBD yang rajin, tidak ada manual dan bervariasi. Jadi tidak ada lagi permasalahan yang muncul di lapangan bahwa kenapa si A dapat sekian padahal dia malas. Jadi ini semua harus dan itu sudah di-SK-kan. Jadi ada Perwali nomor 13 2021 yang sudah terbit penguatan itu. Juga lembar indikator yang dia harus capai, sehingga kita bisa memberikan dia sesuai apa yang mereka sudah kerja. Betul sekali. Iya. Ada juga inovasi Lakemai Minasa, ada juga si Agan Kak dan apa sih itu, Dok, Lakemai Minasa? Lakemai Minasa ini yaitu inovasi yang bagaimana penginputan ya, data kelahiran, kayak kematian, sistem informasi ya. Iya, semua penginputan langsung by name, by address, dan ada satu yang kami tambahkan yaitu data migrasi. Ya, bagaimana di Kota Makassar ini untuk data migrasi masih simpang siur, siapa yang punya tanggung jawab? Ya, tetapi karena kami punya kader, tahu persis ini migrasi yang keluar masuk, tahu persis angka kelahiran dan kematian dari warganya, maka mereka langsung juga melaporkan dan menginput, sehingga kami bisa melihat langsung ya penginputan itu secara up to date real time.
Jadi inovasi berikutnya yaitu Siagang K, yaitu siap berintegrasi membangun bangsa di Kota Daeng. Jadi kami ada beberapa penyuluh atau PKB itu langsung dari BKKBN pusat. Jadi dia dari pusat yang membiayai, yang menggaji dan sebagainya, sehingga kami agak kesulitan yang berada di kota. Karena kesulitannya begini, mereka kadang ada yang sentilan bahwa kan bukan Jikota yang bayar, kan gitu, bukan dia yang gaji. Nah, sehingga inovasi yang kami buat di DPPKB Kota Makassar yaitu kami membuat MOU ya, MOU dengan BKKBN perwakilan Sulawesi Selatan ya, untuk menyampaikan apa permasalahan kita, dan di MOU itu kami mau bahwa kami yang bertanggung jawab, sehingga PKB atau penyuluh yang ada di kami ya, itu kan 100 lebih itu orangnya, mereka jadi bertanggung jawab ke kami, dan mereka melaporkan segala kegiatannya juga dengan penginputan yang langsung ke kami, sehingga kita lihat kinerjanya. Ya, jadi walaupun gajinya dari pusat, tetapi mereka harus melihat dari kami, ini loh yang dikerja sebagai sama dengan PPKBD dan sub-PPKBD. Jadi nggak semua kami berikan rekomendasi untuk masalah gaji begitu, tergantung kinerjanya. Jadi ada 5 inovasi yang disiapkan untuk menjawab masih ada satu Masiga. Masiga apa itu, Dok? Masiga itu manajemen sistem informasi keluarga. Ya, jadi kan kita punya aplikasi Nyusiga yang selama ini masuk ke kami adalah data mentah. Ya, by name, by address, dan by nick. Nah, data yang masuk ini karena dia mentah, kami belum bisa mapping, belum tahu nih yang di mana nih masalah, misalnya stunting di mana, bagaimana kondisi kemiskinan di mana dan sebagainya. Dengan aplikasi ini kita bisa tarik dan kita bisa lihat per diagram per ini bahwa ini loh data yang update. Ya, kondisi terkini yang kita inginkan. Jadi bukan data mentah lagi seperti yang selama ini yang tidak diolah. Jadi data yang cuma disetor tanpa kita tahu mappingnya, hasilnya bagaimana, untuk akan ditindaklanjuti mencari solusinya. Itu barangkali. Dari semua konsep inovasi, hampir semua SKPD membuat inovasi, termasuk di PPKB Kota Makassar. Sedemikian canggih nih, Dok, kalau kita mendengar sekilas. Tapi yang paling penting yang dipertanyakan oleh publik adalah sejauh mana treat yang diberikan kepada SDM yang ada di lingkup SKPD masing-masing, termasuk DPPKB Kota Makassar, dalam mendirect aplikasi ini, seperti tools misalnya, skill tentang IT dan sebagainya. Seperti apa ada yang disiapkan oleh DPPKB? Iya, jadi kalau dari DPPKB kita disupport langsung ya dari anggaran BOKB, DAX non fisik dan fisik, di mana seperti penyuluh KB kami ini dibekali masing-masing dengan iPad ya, jadi mereka memegang jadi untuk aplikasi itu langsung masuk di situ. Begitu dia mendata langsung masuk dan kita langsung kumpulkan di sini, dan kita bisa tarik dengan yang tadi, akan terjadi mapping itu. Khusus untuk TPK tadi yang 786 kali 3 orang jadi sekitar 2.350, itu juga sudah dibekali dengan kuota yang diberikan per bulan kepada masing-masing orang, untuk supaya semua yang akan dimasukkan di aplikasi stunting ini lebih lancar. Jadi nggak ada lagi alasan ya. Jadi pastinya kita siapkanlah pasti untuk kuota selama setahun, kemudian juga pasti transport ya, karena mereka akan turun mendampingi keluarga-keluarga semua pastinya untuk supaya terjadi penundaan stunting. Jadi memang betul-betul siap actionnya untuk Makaverse, karena banyak publik yang meragukan Makaverse ini hanya wacana yang ilusi mungkin. Jadi menurut saya memang butuh turunan teknis sehingga wacana Makaverse ini betul-betul bisa membumi dan dirasakan manfaatnya untuk masyarakat, untuk warga. Pastinya kalau kita mau menuju metaverse ya, Makaverse, dimulai pasti dari pengumpulan data dulu. Kita tidak akan bisa menjadikan Makaverse kalau tidak didukung data-data.
Ya. Jadi inilah kita sama dengan fondasi di Kota Makassar. Sumber data inilah nanti akan menuju ke Makassar, sehingga dengan kacamata Makassar akan langsung kelihatan, oh titik ini yang ternyata terjadi kemiskinan, data ini yang mungkin banyak ibu hamil yang tidak tahu dan sebagainya. Itu akan kelihatan langsung. Ada big data yang disiapkan ya. Sebagai leading sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana, saya pikir DPPKB butuh subsektor atau stakeholder terkait untuk mensupport kegiatan ini, saya pikir ya, seperti Dukcapil dan sebagainya. Sejauh mana koordinasi yang dilakukan? Iya, pastinya itu. Ya. Dan kami tidak mungkin jalan sendiri, tidak akan bisa. Dan saya selalu mengatakan ke teman-teman semua SKPD, karena kan kita selalu ada rapat koordinasi, komunikasi kami lancar, apakah itu lewat grup WA, apakah langsung telepon. Jadi komunikasi di Kota Makassar tidak ada aku, tetapi semuanya untuk Kota Makassar 2 kali lebih baik pastinya. Ya, dan semuanya dari data kami yang pasti terbantu adalah sosial, pendidikan, kesehatan, semua akan merasakan karena penyuluh kami, PPKBD dan PPKBD betul-betul turun dari rumah ke rumah. Saling terintegrasi. Ya, betul. Iya. Ini sudah kurang lebih setahun ya di DPPKB bulan 9. Iya, sudah hampir setahun dari evaluasi yang Dokter Ita lakukan. Apa sih kendala yang paling dirasakan dalam upaya-upaya pengendalian penduduk di Kota Makassar ini? Oke, kalau namanya kendala banyak sekali, ya pasti banyak sekali, termasuk kendala-kendala kami yang di lapangan, itulah yang kita buatkan inovasi. Jadi inovasi ini muncul karena adanya permasalahan di lapangan. Ini dari sebenarnya begini, ya kami mempunyai UPT, Balai Penyuluh di setiap kecamatan. Mereka juga kami wajibkan memberikan masukan apa permasalahannya dan membuat inovasi. Jadi inovasi yang sudah terkumpul dari teman-teman balai di UPT kecamatan dan bidang-bidang itu kami suruh presentasi dulu apa permasalahannya. Dari situ kami rapatkan dan kami bicarakan bersama yang mana dulu nih kita upayakan buat. Dari sekian inovasi, kalau nggak salah itu hari 12 inovasi, terpilihlah 5 ini. 5 ini yang urgent dulu yang kita harus benahi. Ya, tetapi pasti penguatannya adalah apa? Penguatannya adalah kita harus semua bekerja dengan baik, harus terjadi teamwork yang baik, ya nggak bisa jalan satu jalan sini ya. Jadi untuk mengumpulkan mereka sebenarnya gampang-gampang susah ya, tetapi itulah target kita. Dengan inovasi insya Allah kita akan DPPKB akan membuat yang terbaik untuk Kota Makassar. Memasuk mental birokrasi kita. Betul. Ya, betul sekali. Jadi secanggih apapun programnya, kalau mentalnya tidak strong, susah juga ini dijalankan. Dok, terakhir dong, closing statement untuk seluruh warga Kota Makassar, untuk semua kader penyuluh KB yang ada di Kota Makassar, untuk semua keluarga yang di Kota Makassar, ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Oke, terima kasih. Jadi pasti besar harapan kami, tolonglah bantu teman-teman kami yang datang ke rumah, ingin mendata, karena biasanya itu penuh dengan kesulitan, tidak segampang membalik telapak tangan barangkali, apalagi kalau mereka sudah turun edukasi, karena merupakan perilaku masyarakat pasti tidak segampang membalik telapak tangan. Butuh proses, dan proses ini pastinya kami akan ikuti. Sehingga kami usahakan supaya apa yang kita inginkan dalam edukasi itu tercapai dengan baik. Itu saja barangkali. Terima kasih. Terima kasih Dok atas sharingnya, bincang-bincangnya di Bapeda Corner. Oke, baik warga Kota Makassar yang kami cintai, demikian obrolan santai dengan Dr. Ita PLT, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan, segala program yang mutakhir dan terdengar canggih di DPPKB Kota Makassar dapat direalisasikan sehingga memberi manfaat untuk orang banyak. Karena kekuasaan hanya memiliki satu tugas, yaitu untuk menjamin kesejahteraan sosial rakyat. Itu kata Benjamin Disraeli, mantan Perdana Menteri Inggris. Terima kasih, sampai ketemu lagi tentu untuk Makassar dua kali tambah baik.